Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang pengaruh keterlambatan siswa dari jarak sekolah ke rumah. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Malik Nuki, absen 22. Perkenalkan, nama saya Nanda Jara, absen 25. Perkenalkan, nama saya Mia Melani, absen 19. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita lanjut ke materi. Pengaruh keterlambatan siswa dari jarak rumah ke sekolah. Alasan kelompok kami memilih judul penelitian pengaruh keterlambatan siswa dari jarak rumah ke sekolah karena kami banyak melihat siswa SMAN 1 Garut yang sering terlambat untuk masuk sekolah. Bahkan yang lebih parah, mereka terlambat saat upacara bendera merah putih setiap hari Senin. Dari alasan dari atas, kami dapat merumuskan masalah, yaitu yang pertama, apakah para siswa SMAN 1 Garut merupakan murid yang sering terlambat? Yang kedua, bagaimana dengan pelaksanaan peraturan sekolah yang mewajibkan siswa untuk datang ke sekolah pukul 07 WIB? Lalu yang ketiga, apakah keterlambatan siswa dipengaruhi oleh jarak dari rumah ke sekolah? Yang keempat, apakah ada faktor lain yang mempengaruhi keterlambatan dari seorang siswa tersebut? Yang kelima, jika siswa tidak pernah terlambat, lalu apa saja alasan yang membuat mereka tidak pernah terlambat? Dari hasil penelitian yang telah kami lakukan dengan cara penyebaran angket, maka kami dapat memaparkan materi. Yang pertama, untuk pertanyaan pertama, berapakah jarak rumah Anda ke sekolah? Jawabannya, untuk pertanyaan pertama, di mana tempat tinggal Anda, dan dari infografis di samping, dapat disimpulkan bahwa tempat tinggal siswa di Banyuresmi sekitar 3,6%, di Cilawu 7,1%, di Garut Kota sekitar 14,1%, di Laleskop sekitar 3,6%, di Tarogong Kidul sekitar 42,9%, di Karangpawitan sekitar 3,6%, di Kadungora sekitar 7,1%, di Wanarajat 3,6%, di Malambaung sekitar 3,6% juga, dan terakhir yang tidak sesuai harapan ada sekitar 10,8%. Selanjutnya akan dilanjut oleh Nanda. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, berapa jarak rumah Anda ke sekolah? Dan dari tabel di samping dapat disimpulkan jarak siswa ke sekolah sejauh 500 meter sebanyak 7,1%, sejauh 820 meter sebanyak 3,6%, dan sebanyak 1 km 10,8%. Sisanya berada di jarak 1,2 km, 1,3 km, 1,5 km, 1,8 km, 1,9 km, 2 km, 2,5 km, 2,6 km, 2,9 km, 5 km, 7 km, 8 km, 10 km, 12 km, 13 sampai 15 km, dan 15 km. Untuk pertanyaan ketiga, dari tabel di samping kita dapat simpulkan siswa berangkat sekolah pukul 5.30 sebanyak 3,6%, pukul 5.45 sebanyak 3,6%, pukul 5.50 sebanyak 3,6%, sisanya berada di pukul 6,6 65, 6, 10, 6, 15, 6, 20, 6, 28, 6, 30, 6, 40, 6, 42, 6, 45, 6, 54, dan 7, 30. Untuk pertanyaan keempat, saat pergi ke sekolah dari rumah Anda menggunakan, dan dari tabel di samping kita dapat simpulkan siswa berangkat ke sekolah menggunakan motor pribadi sebanyak 50%, menggunakan mobil pribadi sebanyak 17,9%, menggunakan angkutan umum sebanyak 21,4%, menggunakan ojek sebanyak 3,6%, dan berjalan kaki sebanyak 7,1%. Untuk pertanyaan kelima, apakah Anda sering terlambat? Dari tabel di samping, siswa menjawab ya sebanyak 3,6%, tidak sebanyak 75%, dan kadang-kadang sebanyak 21,4%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nia. Untuk pernyataan ke-6, jika sering terlambat, menurut kamu, apa yang membuat kamu menjadi terlambat? Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa 50% tidak menjawab dan 50% menjawab pertanyaan dengan lengkap. Dan sebagian besar menjawab jawaban terlambat bangun, lama dalam bersiap-siap, terjebak kemacetan. Untuk pertanyaan ketujuh, jika tidak pernah terlambat, menurut Anda, apa penyebab dari Anda jarang terlambat dan saran untuk mereka yang sering terlambat?
Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa siswa sekitar 17,9% tidak menjawab, sekitar 42,9% menjawab setengah, dan sekitar 39,2% menjawab seluruh pertanyaan. Dan sebagian besar menjawab jawaban bangun lebih awal, tidur lebih awal, mempersiapkan persiapan sekolah di malam hari, dan berangkat dengan waktu yang ideal untuk berangkat. Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan pada bab sebelumnya adalah dari hasil keseluruhan angket, tidak banyak dari siswa SMA Negeri 1 Garut yang sering terlambat dengan persentase sekitar 37% atau sekitar 7 orang. Jika setiap kelas mengalami hal yang sama, bisa saja siswa terlambat menembus angka 252 orang. Rata-rata siswa yang sering terlambat, jarak tidak terlalu menjadi faktor utama dari keterlambatan siswa. Tetapi ada faktor lain, yaitu waktu. Hal tersebut mempengaruhi keterlambatan siswa, antara lain terlambat bangun, lama dalam bersiap-siap, terjebak kemacetan. Saran ya. Penulis juga memiliki saran kepada para pembaca, yakni kepada para pembaca yang memang sering terlambat, penulis berharap agar merubah sikap yang sering terlambat tersebut dengan datang ke sekolah lebih tepat waktu. Sebab hal tersebut mempengaruhi kehidupan kita di masa yang akan datang. Solusi terbaik untuk para siswa yang sering terlambat adalah sebisa mungkin untuk memanage waktu sebaik mungkin. Kalian harus bisa membagi waktu untuk belajar, bermain, dan beristirahat sehingga kalian tidak akan kehabisan waktu untuk bersiap-siap di sekolah. Selain itu, melihat hasil dari penelitian bahwa jarak tidak mempengaruhi keterlambatan siswa. Karena itu, guru disarankan dapat menunjukkan secara tepat perilaku yang salah dengan adanya pemberian sanksi yang tegas dan dapat memberikan efek jerah kepada siswa yang melanggar. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat bagi kalian semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari kata maupun perbuatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.